malam hari ini yang perlu dirubah adalah hati saudara. Yesus tidak berkepentingan merubah Alkitab. Yesus berkepentingan merubah hati saudara. Isi hatimu. Apakah mau terus bergabung dengan pemberontak akbar itu? Lihatlah bagaimana komentar saudara kalau saya katakan Raja Sorga adalah anaknya pemberontak akbar. Bagaimana komentar saudara? Bisa terima? Raja kok anaknya pemberontak? Yang penting bukan komentar saudara. Yang penting bukan komentar saya. Bagaimana komentar Yesus? Waktu saudara katakan Yesus anak Allah, kata kacamata raja katakan, kamu rombongan pemberontak. Karena aku bukan anaknya pemberontak itu. Aku adalah raja di atas segala raja, yang maha kuasa, yang menciptakan kamu. Harus jelasin. Jangan tambahkan kedukaan hati Yesus mulai besok. Kalau Anda itu dia yakin sekali. Saudara yang saya kasihi, kita lanjutkan. Kepadanya diberikan kuasa atas setiap suku, umat, dan bahasa dan bangsa. Kepada setiap suku. Tahukah saudara dalam rangka islamisasi mereka pandang ringan saja urusan suku. Mereka lakukan genocide. Baca sejarah penyebaran Islam di Jawa Timur. Orang-orang Hindu dimusnahkan. Yang tua-tua macam mertua saya ini tahu yang namanya Tuan Kurau ya Bu ya. Di Tapanuli Selatan dimusnahkan. Ada genocide. Tuan Kurau berangkat dari Padang, dari Raung, Minangkabau. Dia menaklukkan seluruh Tapanuli Selatan. Diislamkannya, dibunuh yang kamu. Genocide itu adalah perkara biasa buat mereka. Suku musnahkan saja. Kuasa atas umat. Umat. Umat itu menyinggung agama. Kita ini agama kafir. Yahudi itu agama kafir dari kacamata mereka. Sebab orang Kristen di Padang ketakutan semua. Kuasa atas bahasa, hanya bahasa Arab yang sah. Mau jadi Muslim, ucapkan 2 kalimat syahadat, bahasa Arab. Mau sholat 5 waktu, bahasanya harus Arab. Menghadapnya ke Arab. Dunia ini mau diarabin. Kuasa atas bangsa, bangsa demi bangsa sudah dibikin rontok. Rombongan pemberontak akbar mana yang dituding? Islam. Suatu sistem tatanan kehidupan seutuhnya. Bukan hanya agama, saudara Islam itu. Agama juga, budaya juga, hukum juga, ekonomi juga, bahasa, politik, militer. Lengkap semua. Hukumnya hukum syariah, ekonominya bank syariah, bahasanya bahasa Arab, politiknya juga ada, militernya jihad. Lengkap. Sementara agama Kristen hanya agama tok. Mana bisa menang? Saudara yang saya kasihi, itu sistem itu adalah seutuhnya. Dan agama berperan sebagai panglima dalam sistem itu. Semua sah dilakukan atas nama agama. Dan yang lainnya, ekonomi, hukum, syariat, dan sebagainya, menyelinap, masuk, mendesak, menggantikan sistem yang kafir. Militer mereka adalah jihad, adalah FPI. Dan itu mirip dengan angkatan kelima PKI. Yang umurnya udah cukup tua tahu tuh siapa angkatan kelima PKI dulu. Dan kekejamannya. Lubang buaya itu hasil mereka. Mereka mau mengarabi seluruh dunia. Sementara pendeta pemuka Kristen anaknya dengan mimpi-mimpi yang macam-macam itu. Lihatlah ulahnya pemberontak akbar. Mereka menyerang bangsa-bangsa seteru umat pilihan surga, menyanjung bulan sabit. Lihat bendera nasional mereka. Amati ekspansionisme Islam. Mulai dari Timur Tengah, Turki, Afghanistan, Afrika, India mau dicaplok, belum berhasil sampai hari ini. Tapi dahsyat pertarungan di India sana. Spanyol, Malaysia, semuanya diharapi. Kapan tunggu giliran Indonesia? Inggris, Eropa. Video tadi sudah menentukan, you will take over America, you will take over United Kingdom. Dan ini semua diizinkan oleh sorga. Ingat Wahyu pasal 13, sehingga mereka beringas dan agresif. Mari kita tinjau ulang keberingasan mereka. Lihat, gereja-gereja yang dibakar. Ini gereja di Poso. Lihat kekejaman ini. Mayat itu masih diseret-seret naik sepeda motor. Saya tidak tahu di kota mana ini. Jangan-jangan di Poso juga ya. Mana orang Poso kan? Ini lagi.
Lihat bangganya remaja ini menenteng tangan kanan dan kaki kiri yang dibuntungin. Dari seorang yang melanggar hukum syariah, tangan kanan dibuntungin, kaki kiri. Lihat, berdarah dingin sekali. Senyum dia, senyum manis dia. Seperti bawa oleh-oleh buat pacarnya. Itulah mereka. Lihat, kekejaman terhadap perempuan. Perempuan Afgan dihukum cambuk. Di tempat umum itu. Yang mau lihat di internet, www.rawa.org. Apa ini? Gimana reaksi batin saudara? Smile, katanya, smile, aku mau potret kau, katanya. Apanya yang dipotret? Apakah saudara tahu barangkali di Siti Khadijah, ini Komariah tuh? You can never tell. Kebodohan yang luar biasa. Itulah akibat dari sihir. Kasihani mereka saudara, kasihani. Ini kisah nyata, kekejaman dan kebodohan sekaligus saya sampaikan. Motret kita gelap-gelapan, sama aja matikan lampu potret. Balik lagi kepada keseriusan kita sekarang. Semua dilakukan dengan kelicikan. Semua dilakukan dengan peperangan, dengan pembunuhan. Ini simbol pembunuh, ini laba-laba. Penjarahan dan teror sampai kepada genocide. Begitu beringasnya roh antikristus membawa neraka. Neraka dibawa ke bumi. Semua mereka lakukan demi Allah. Mulai dari Tinten dan selanjutnya, lalu roh antikristus membawa neraka ke seluruh dunia. Sementara Yesus mau membawa kita ke sorga. Anti, saudara, anti. Selalu bertentangan. Dan itu diizinkan oleh sorga. Hadapilah tindakan dengan tindakan. Keberingasan tidak cukup dihadapi dengan sekedar pendekatan teknologi, pendekatan sosial, budaya, atau pendekatan teologi. Tidak main. Saya sudah berdebat dengan banyak mereka melalui SMS. Nggak main teologi itu. Nggak main. Tapi dengan kuasa Kristus adalah kasih karunia dan kebenaran. Yohanes 1 ayat 14. Jangan pernah lupakan. Kasih karunia, dapat kiriman dari Jakarta. Seafood nih mau. Seafood dikasih, ikan teri disambelin. Ikan teri kan seafood juga kan? Apalagi yang ibu terima waktu itu udang ya? Apa ikan? Bagi. Kasih karunia, kasih. Lalu kebenaran masukkan. Mereka tahu. Bukan hanya kebenaran. Saudara ahli teologi ya, itu hanya kebenaran saudara tahu. Kalaupun teologianya benar. Teologi itu hanya kebenaran ya, Pak Pramono. Kalau benar teologianya, kalau yang sesat juga mana bisa. Lalu Anda dengan teologi yang menyampaikan, Anda harus terima juru selamat. Yesus Kristus anak Allah itu juru selamatmu. Diketawain. Lu nyembah pemimpin Kristiani Indonesia yang puluhan tahun berkanjang dalam wawasan agamawi. Zona nyaman mereka. Tidak berpikir untuk bertindak. Tunggu digoncang. Tunggu digoncang. Hadapi dengan kuasa surga. Roma 1 ayat 16. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Theos yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani, dan seterusnya dan seterusnya. Injil adalah kasih karunia dan kebenaran. Itu yang kami sampaikan di dalam penginjilan-penginjilan terhadap Muslim itu. Peperangan sesungguhnya di alam roh. Ingat-ingat, Rasul Paulus sangat mengerti urusan ini. Sehingga dituliskannya Efesus pasal 6 ayat 10 sampai 12. Siapa yang hafal? Karena perjuangan kita bukan melawan darah dan daging, melainkan melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Bukan mereka lawan kita, itu manusia-manusia. Gunakan seluruh kuasa sorgawi untuk memerangi sistem itu, sistem yang dari neraka itu. Manfaatkan kuasa dan otoritas kerajaan surga. Mohon Raja mengampuni dan menyelamatkan mereka. Enyahkan atau ikat malaikat iblis, jin silum penggerak keberingasan itu. Sekian banyak tim-tim doa berdoa untuk dia. Doa.